menyayangi kita, mencintai kita, mendoakan kita, mengaminkan doa-doa kita, apa yang kita panjatkan, apa yang kita ucapkan di dalam majelis taklim ini. Dan pada pagi hari ini kita menghadirkan Ustaz kita Haji Muhammad Haidir, dan pada pagi hari ini akan membawakan materi yang berjudul iman kepada kitab Allah. Ini adalah materi bagian ketiga. Bagian yang 1 dan 2-nya sudah disampaikan sebelumnya. Ya, dan ini adalah yang sangat baik untuk kita, dan mari kita saksikan, kita dengarkan, kita simak bersama, dan pada akhirnya kita insya Allah bisa mengamalkannya. Dan nanti di akhir sesi kita akan sampaikan kesempatan untuk tanya jawab, dan ini materi bisa disampaikan insya Allah sampai jam 6, dan ada diskusi sekitar 10 sampai 15 menit. Jam 6, 15 menit kurang lebihnya kita akhiri untuk kita melaksanakan sholat zuhur. Saya kira ini yang bisa disampaikan, dan kepada Ustaz Muhammad Haidir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwatal iman, azani wa azzakumullah. Alhamdulillah, marilah sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan ini kita masih dapat bertemu bermuajah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Topik kita kali ini menyangkut iman kepada kitab-kitab Allah. Bagian dari pendahuluan menyangkut urgensi mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya mempelajari keimanan kepada kitab-kitab Allah itu diantaranya yang pertama, iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang merupakan pokok atau dasar dari keimanan. Seandainya bangunan kita ini memiliki tiang, kita sebutlah ada 6. Maka dari itu yang harus kokoh dan kuat adalah tiang sudut. Maka tiang untuk sudut dari bangunan ini, baru kemudian 2 penopangnya di tengah. Maka apabila sudutnya tidak kuat, artinya rukunnya itu tidak kuat. Rukun itu artinya adalah sudut. Maka dari itu bangunan kita akan kokoh, bangunan kita akan rapuh,
Maka dari itu sebuah bangunan bisa berdiri tegak di atas dari pokok atau di atas dari dasar bangunan itu. Maka dari itu iman kepada kitab Allah haruslah kita yakini bahwa dia di antara dari pokok keimanan. Maka dari itu sangat penting untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15, qul wa qul, dan katakanlah. Khitab atau tujuan dari ayat ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dari ayat ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amantu bima anzalallahu min kitabin. Aku telah beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Maksudnya adalah Al-Quran. Maka di antara dari kitab Al-Quran 124.000 seluruh jumlah Nabi dan Rasul. Maka 124.000 Nabi dan Rasul itu mereka semua mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 124.000 jumlah Nabi dan Rasul, sebanyak 313 atau 315 jumlah Rasulnya dari 124.000. Maka 315 jumlah Rasul tentu mereka juga mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saat ini kitab yang wajib kita imani, kenapa cuman ada 5? Pertama adalah suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Taurat yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Zabur yang turun kepada Nabi Allah Daud. Injil yang turun kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kitab yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi. Sebab sebahagian dari para Nabi itu tidak dikisahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pengetahuan kita menyangkut kitab terbatas apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menyangkut perintah Allah kepada kita untuk beriman kepada kitab. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah menyeru orang-orang yang sudah beriman.
Tetapi Allah masih menyuruh, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab, maksudnya adalah Al-Quran yang Allah telah menurunkannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ayat yang semisal adalah terus-menerus melakukan keimanan dan menambah keimanan dan menyempurnakan hal yang diperintahkan kepada keimanan itu. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk beriman. Maka maksudnya adalah agar kita terus-menerus melakukan keistiqomahan dan menambah, menyempurnakan hal yang diperintahkan untuk keimanan itu. Maka dari itu hendaklah setiap kita istiqamah dalam keimanan terhadap kitab suci itu. Maka di antara dari keistiqomahannya, idealnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, seharusnya setiap orang dari kaum muslimin beriman kepada kitab suci Al-Quran, lalu kemudian membaca Al-Quran paling tidak 1 juz 1 hari. Maka dari itu khatam dalam 1 bulan. Minimal paling tidak dia mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan. Tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bisa khatam 3 kali dalam 1 hari. Allahu a'lam. Tapi ini kalau kita hendaklah berusaha untuk bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Maka menyangkut waktunya, jarak antara subuh sampai terbit matahari bisa kita pakai 1/2 jam untuk membaca Al-Quran, untuk dapat dibaca 1/2 juz. Baru kemudian 1/2 juz lagi sesudah habis sholat asar sampai menjelang jam 5. Jadi ini adalah dituntut keistiqomahan dari kita. Kemudian konsekuensi dari tidak beriman kepada kitab suci, Allah menyebutnya sebagai kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan ayat surat An-Nisa pada ayat 136, wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menolak tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini tidak akan mungkinlah
bagi kita seorang muslim. Wa malaikatihi, dan kufur kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kufur kepada kitab-kitab Allah. Maka dari itu di ayat ini bentuknya adalah jamak, artinya banyak, yaitu kitab-kitab. Wa rusulihi, dan para rasulnya, yang dimaksud 124.000 jumlah nabi dan rasul itu. Jadi kalau 25 nama nabi dan rasul itu yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, artinya dia kufur kepada hari akhir. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka dari itu hendaklah setiap kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Lalu kemudian yang keempat, ancaman Allah berupa siksaan yang pedih bagi orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir dari ayat 71 sampai ayat 72. Alladzina kadzdzabu bil kitabi, orang-orang yang mereka mendustakan kitab-kitab. Maksudnya ini orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan mereka juga mendustakan kitab-kitab yang kami turunkan kepada rasul-rasul kami yang lain. Fasawfa ya'lamun, maka dia akan melihat akibatnya, dia akan mengetahui. Apa akibatnya? Allah melanjutkan ayatnya, izil aghlalu fi a'naqihim, tatkala belenggu berada di leher-leher mereka. Belenggu ada di leher kita. Wassalasilu yushabun, kemudian rantai-rantai diikatkan ke badannya. Lalu kemudian setelah sudah dalam kondisi di lehernya ada belenggu, baru kemudian dirantai seluruh badannya. Fil hamimi, kemudian dicelupkan mereka ke dalam air mendidih. Jadi mereka ditarik ke dalam air yang sangat panas. Mati kita kan cuma 2 kali, hidup kita juga 2 kali. Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa qalu, orang-orang kafir kelak mereka akan berkata, Rabbana, ya Rabb kami, amattana sanataini, engkau sudah wafatkan kami 2 kali. Lalu wafat 2 kali, wa ahyaitana sanataini, dan engkau juga sudah hidupkan kami 2 kali. Maka dari itu Allah menyebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah,
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal sebelumnya kalian mati, artinya belum ada. Ketika kita belum terlahir ke dunia ini, tapi akan terlahir ke dunia ini, maka sebelum kita terlahir, maka disebut mati kita yang pertama. Wa kuntum amwata summa ahyakum, lalu kemudian Allah pun menghidupkan kamu. Maka dari itu kita pun terlahir, pertama masih anak-anak, kemudian kedua mulai remaja, yang ketiga kita dewasa, kemudian yang keempat kita nanti akan tua. Summa yumitukum, lalu kemudian Allah mematikan kamu, yaitu mati yang kedua. Baru kemudian summa yuhyikum, kemudian kelak kita dibangkitkan, dihidupkan kembali di akhirat. Summa ilaihi turja'un, lalu kemudian kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita kelak dicelupkan ke dalam air yang panas, ketika sudah dihidupkan oleh Allah yang kedua, tidak akan mati lagi. Tujuannya liyazuqul azab, agar dia merasakan azab. Summa finnari yusjarun, kemudian mereka dibakar dengan api neraka jahanam. Maka ketika dibakar, kita juga tidak akan mati lagi. Maka dari itu hendaklah setiap kita beriman kepada kitab Allah. Kemudian di bagian yang kedua, hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Diturunkannya kitab adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab suci yang menjelaskan hukum yang terbaik untuk mereka. Jika kita melihat perihal keadaan manusia di zaman ini, ketika membuat peraturan, maka akan kita dapati mereka sangat sibuk bermusyawarah dan bersusah payah untuk bertukar pikiran dalam membuat aturan itu. Lihatlah peraturan-peraturan yang dibuat. Peraturan-peraturan tersebut tidak lepas dari kritikan, bahkan cemooh. Sehingga peraturan tersebut harus diubah. Maka dari itu Indonesia saja baru mengadakan peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-undang dasarnya sudah diamandemen. Baru belum 100 tahun. Tapi Al-Quran dari dulu sampai saat ini tidak ada yang mengamandemen dan tidak ada yang berani mengamandemen. Oleh karenanya setelah suatu peraturan telah disepakati, maka waktu yang lain peraturan tersebut akan diubah kembali. Kemudian disepakati lagi,
kemudian peraturan tersebut adalah buatan manusia. Berbeda halnya dengan peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturan itu jelas, benar dan sempurna, tidak terdapat celah kesalahan sedikit pun. Namun yang mengherankan, peraturan Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas kebenarannya malah ditinggal oleh mereka. Kemudian memilih membuat peraturan sendiri yang sangat penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja? Artinya Allah menciptakan kita hanya untuk main-main? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian semua tidak dikembalikan kepada kami, juga tidak. Setiap kita akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap kita wajib mempertanggungjawabkan dari karunia Allah yang Allah karuniakan kepada diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kalimat pun yang terucap di lisan atau di lidah kita. Tidak satu kalimat yang terucap illa ladaihi, kecuali di dekatnya raqibun atid, ada malaikat. Seandainya kita mengucapkan kebaikan, maka malaikat pencatat kebaikan akan mencatatnya. Dan kalau yang kita ucapkan adalah sebuah keburukan, maka malaikat pencatat keburukan juga akan mencatatnya. Maka tidak hanya mengutus Rasul untuk menjelaskan aturan-aturan Allah kepada manusia, Allah juga menurunkan kitab yang menyertai para Rasul sebagai sumber aturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, maksudnya tanpa pertanggungjawaban? Tidak. Setiap kita wajib mempertanggungjawabkan karunia yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, yakinilah bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik dari peraturan. Kemudian yang kedua, kitab suci diantaranya adalah Al-Quran menjadi sumber kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Maka nama lain dari mushaf Al-Quran adalah Az-Zikr.
Maka barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Lalu kemudian mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa yang tidak berpaling dari Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang luas. Bahkan sambungan ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan kelak kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan tunanetra. Kemudian kelak pada hari kiamat dia melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau bangkitkan aku ya Allah dalam keadaan tunanetra padahal dulu aku melihat? Qala kadzalik. Kemudian Allah menyatakan, ya begitulah. Atatka ayatuna, sudah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, dan engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, itu sebabnya saat ini engkau abadi untuk disiksa. Ini diantara dari ayat Allah yang mengingatkan bahwa kitab suci adalah sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an," dan kami telah menurunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Ma huwa syifaun, apa yang ada di dalamnya sebagai obat. Obat bagi apa? Bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit yang ada di dalam dada adalah kekufuran. Kekufuran. Maka dari itu Al-Quran yang merupakan obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang yang zalim melainkan kesengsaraan. Maka dari itu yang pertama sebagai syifa, yang kedua sebagai rahmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini tidak dikhususkan hanya orang-orang yang beriman, tetapi kepada seluruh manusia. Qad ja'atkum, sungguh sudah datang kepada kalian, mau'izatum min rabbikum, yaitu mau'izah, nasihat yang datang dari Rabb kalian. Maka dari itu barang siapa yang ingin dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Maka apabila ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
kewajiban kita kepada Al-Quran, paling tidak yang pertama, agar kita mempelajari Al-Quran biar kita dapat membacanya. Yang kedua, agar kita juga dapat menghafalnya. Yang ketiga, sesudah kita dapat membaca dan menghafal, maka ada lagi kewajiban agar setiap kita mengerti apa maksud dari kalimat-kalimat itu. Jadi mau tidak mau, setiap kita harus belajar bahasa. Lalu kemudian ketika kita sudah mengerti dengan ayat yang kita baca, maka kita harus mengamalkannya dalam kehidupan. Sesudah kita mengamalkan dalam kehidupan juga belum dihitung sebagai kebaikan sebelum ia mengajarkan semuanya kepada orang lain. Sebab Nabi SAW menyatakan, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka dari itu Al-Quran adalah nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa syifaa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Mayoritas dari kaum muslimin boleh jadi mereka pada lalai, tidak tahu bahwa hatinya itu ada penyakit. Kemudian salah satu dari buktinya, alhamdulillah, masjid kita berada persis di sudut dari yang mayoritas adalah kaum muslimin. Seharusnya sholat subuhnya penuh sebagaimana sholat Jumat. Tapi kenapa subuhnya cuman 3 sampai 4 baris saja? Maka dari itu boleh jadi sebab mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka baca, atau sebagian besar dari mereka memang tidak membaca ayat Al-Quran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wasyifaa'ul lima fis sudur, dan sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Emang subuh itu tidak butuh perjuangan? Tentu sangat butuh perjuangan. Wahudan, dan Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu Al-Quran yang kita baca ini adalah firman Allah, yaitu perkataan Allah, surat yang datang dari Allah, bukan novel atau perkataan manusia. Oleh karena itu, jika dikatakan Al-Quran adalah sebagai obat bagi hati, bagi pembacanya, maka hal tersebut adalah jelas dan benar adanya. Kenyataannya, Al-Quran jika dibaca oleh orang yang tidak mengetahui maknanya, ia akan mendapatkan ketentraman pada hatinya. Sebab Allah juga menyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan membaca Al-Quran maka hati kita menjadi tenang.
Tetapi ini malah terbalik. Ketika membaca Al-Quran, malah gundah, ya, gampang ngantuk. Wallahu a'lam lah, ya. Maka dari itu Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk membuat sengsara setiap kita. Maka Allah sudah menyatakan di dalam surat Thaha ayat 2, potongan ayatnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai hujjah dan pemutus argumen manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada potongan ayat surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasyirina wa mundzirin. Kalimat rusul ini adalah jamak. Para rasul itu mereka adalah sebagai pemberi kabar gembira. Maka diantaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan tentang sorga dan kenikmatannya. Wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Itu sebabnya diantaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan neraka dengan siksaannya. Yang seluruhnya tidak terlepas dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada alasan kelak bagi manusia 'ala Allah, kepada Allah, hujjah, yaitu argumen ba'dar rusul, sesudah Allah mengutus para rasul itu. Maka diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah kepada kita. Maka dari itu saat ini sebagian dari kita boleh jadi sudah berumur. Menghafal Al-Quran memang terasa agak berat. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran, paling tidak ketika kita menghafal dapat dijadikan oleh Allah sebagai pemutus argumen kelak ketika Allah bertanya kepada kita. Misal, ketika kita mulai menghafal Al-Quran pada juz yang ke-30, kita memulainya dari amma yatasaalun. Kemudian ketika sudah sampai ayat terakhir kuntu turaba, menghafalnya bisa sampai 4 sampai 6 bulan untuk bisa hafal. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, begitu. 6 bulan. Kemudian sesudah selesai, kemudian kita tingkatkan. Kita pun menghafal wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Sekitar 5 bulan kita menghafal wan nazi'ati gharqa. Ketika 5 bulan lupa amma yatasaalun.
lupa lagi amma yatasaalun. Kemudian ketika lupa amma yatasaalun, kita ulang amma yatasaalun, lupa lagi an-nazi'at. Ketika kita menghafal di atas, lupa yang di bawah, menghafal yang di bawah, lupa lagi yang atas. Dibanding dari orang yang belum pernah menghafal. Ketika kelak Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Saya sudah baca ya Allah, tapi saya baca di atas, lupa yang bawah, saya baca bawah, lupa yang atas. Bukankah ini argumentasi kepada Allah? Ya. Endingnya kan tergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hafal atau enggak? Bandingkan dengan orang ketika ditanya tidak memiliki alasan. Dia belum menghafal, Pak. Maka dari itu tidak ada alasan. Ketika sudah dihafal, dia sudah punya alasan. Saya hafal yang atas, lupa yang bawah, saya baca yang bawah, lupa yang atas. Dia sudah memiliki alasan. Maka dari itu, setua apapun kita, hendaklah setiap kita menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, mulai dari yang pendek-pendek. Misal qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Terus naik ke atas. Syukur-syukur ketika sudah hafal juz 30, baru kemudian kita mati. Karena waktu juga yang membatasi. Sudah jam 6. Paling tidak nanti makalahnya bisa di-share, bisa diminta dengan Akhi Miftah. Lalu kemudian dibaca sampai terakhir. Kemudian yang berikutnya ini menyangkut definisi. Lalu kemudian bagian yang keempatnya apa saja. Bagian yang kelima adalah proses turunnya kitab suci. Baru kemudian yang keenam bagiannya adalah apa isi dari kitab suci itu. Maka dari itu tidak akan mungkin bisa selesai dibicarakan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Paling tidak biar tumbuh keinginan di dalam hati kita untuk mau membaca atau menghafal Al-Quran. Diusahakan 1 juz 1 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau nanya, dipersilakan. Baik Ustaz, terima kasih. Dan kita telah menyimak tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kemudian saya beri kesempatan untuk siapa yang ingin bertanya atau mendalami. Tidak, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sampai sejauh mana Ustaz tentang kita beriman kepada semua kitab itu. Dalam hal pendalaman kita, misalnya pengajian tentang ceramah, pendalaman pembahasan yang Al-Quran, sejauh mana batasan-batasan yang diperkenankan. Kadang-kadang apa masih diperlukan kita melirik kitab-kitab sebelumnya, ataukah cukup dengan Al-Quran aja? Itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kitab-kitab sebelumnya, misal kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Musa
di antara dari Bani Israel. Israel atau Israel itu adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabiullah Ya'qub ini cucunya Nabiullah Ibrahim. Lalu Israel itu adalah bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya namanya adalah Abdullah. Jadi Israel itu sama dengan Abdullah. Lalu kemudian Nabiullah Ya'qub alaihissalam memiliki anak yang langsung jadi nabi. Nabiullah Ya'qub memiliki anak ada 12. Lalu kemudian istri beliau yang pertama memiliki anak 6. Lalu kemudian anak yang kedua memiliki anak 2. Istri yang kedua memiliki anak 2, istri yang ketiga memiliki anak 2. Maka jumlahnya 12 dan semuanya laki-laki, Pak. 12 itu laki-laki semuanya. Lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah dari 12 anaknya ada satu yang 12 ini semuanya adalah Bani Israel. Bani Israel. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah turunan dari Ismail. Ismail bukan Israel. Ismail itu anaknya Nabiullah Ibrahim. Ismail memiliki turunan yang langsung jadi nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan Bani Israel. Maka dari itu ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam yang langsung jadi nabi, maka Nabiullah Yusuf adalah Bani Israel. Kemudian Musa adalah anak di antara dari yang 12 itu. Maka Musa adalah Bani Israel. Lalu kemudian Nabiullah Daud dengan Nabiullah Sulaiman, mereka menyebutnya sebagai Yahuda. Yahuda itu di antara dari turunan yang 12 ini. Yahuda di antara dari turunan yang 12. Maka menjadi Yahudi, ya terakhir itu adalah kepemilikan. Maka menjadi agamanya disebut Yahudi. Maka Yahuda. Maka Yahudi juga adalah di antara Bani Israel sampai lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam dari keluarga Bani Israel dari turunan Imran. Imran itu memiliki anak namanya Maryam. Maryam memiliki anak namanya Isa. Maka Isa bin Maryam adalah turunan Bani Israel. Sedangkan kitab suci yang sebelumnya Taurat, Zabur itu tidak memiliki syariat apapun selain dari zikir dan doa yang turun kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud juga memakai Taurat. Lalu kemudian orang Nasrani juga memakai Taurat. Maka dari itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian barunya. Lalu kemudian ketika seluruhnya Taurat, Zabur dan Injil turun hanya untuk Bani Israel. Maka kita Indonesia ada enggak Pak Bani Israelnya? Tidak ada. Tidak ada Bani Israelnya. Maka dari itu beriman kepada kitab suci sebelumnya hanya keimanan secara global. Tidak terperinci. Tidak terperinci, tapi hanya secara global. Saya beriman. Tapi tidak harus saya memakai syariatnya. Saya disuruh hanya beriman. Lalu kemudian cukupkah kita beriman kepada Al-Quran? Benar. Beriman kepada Al-Quran adalah timbangan beriman kepada kitab suci